Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas kembali materi matematika tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kita coba mengingat kembali kecepatan, jarak, dan waktu sebagaimana yang telah diulas pada waktu-waktu yang lalu ya. Kita coba mengingat simbolnya dulu. Kecepatan itu simbol-simbolnya adalah antara lain ada kecepatan dengan simbol pi, kemudian ada jarak dengan simbol s, dan waktu dengan simbolnya adalah t. Untuk lebih memudahkannya, kita coba lihat yang satu ini. Yes, ada segitiga terdiri dari 3 bagian, satu di atas dan 2 di bawah. Kita simpan dulu S di atas, kemudian di bawahnya sebelah kiri ada P dan di sebelah kanan ada T. Untuk lebih mengingatkannya lagi, memudahkannya kita untuk menghafal hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu ini, kita coba mengingatnya dengan istilah Savitri. Salpitri. Ingat ya, salpitri, di mana V adalah kecepatan dengan satuannya kilometer per jam, kilometer per menit, meter per jam, meter per detik, dan sebagainya. Kemudian kita coba S. S itu adalah jarak dengan satuannya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sebagainya. Jarak itu identik dengan satuan panjang ya. Kemudian T adalah waktu, satuannya jam, menit, dan detik. Lalu bagaimana menggunakan segitiga Savitri ini ke dalam rumus kecepatan, jarak, dan waktu? Apabila dalam satu soal ditanyakan V misalnya, bagaimana rumusnya? Kita coba tutup dulu P-nya, yang tertinggal adalah S dan T. S-nya di atas, T-nya di bawah, berarti P sama dengan S per T. Paham ya? Kemudian apabila ada yang menanyakan rumus jarak atau S, bagaimana rumusnya? Kita coba tutup dulu S-nya. Yang tersisa adalah Pi dan T. Pi dan T sejajar, berarti S sama dengan Pi dikali T. Mudah bukan? Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau ada soal yang menanyakan waktu? Oh, berarti T. T itu bagaimana rumusnya? Kita tutup dulu T-nya ya. T, kita tutup, yang tersisa adalah S dan Pi. S-nya di atas, Pi-nya di bawah. Berarti T sama dengan S per Pi. Nah, mudah kan? Oke, selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa apabila sejajar berarti dia dikali, dan apabila menurun dia dibagi. Paham ya? Oke, jangan lupa sambil melihat video ini sambil dicatat hal-hal penting. Selanjutnya kita akan coba menerapkan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu ini ke dalam latihan soal. Latihan soal yang pertama, contoh soal yang pertama, ayah berangkat ke Bandung pukul 6.00 dengan mengendarai mobil. Jarak dari rumah ke Bandung 120 km. Jika ayah sampai di Bandung pukul 9.00, tentukan kecepatan rata-rata ayah mengendarai mobil. Kita coba identifikasi masalah dulu ya yang ada di soal ini. Yang pertama, hal-hal yang diketahui. Kita cari hal-hal yang diketahui di sini adalah ada, kalau pukul itu berarti iya, pintar, ini adalah waktu. Waktunya kita ketahui, ayah berangkat mulai jam 6 dan sampai pukul 9. Berarti waktunya atau T sama dengan 3 jam. Yang kedua, apa yang diketahui di sini? Di sini jarak dari rumah ke Bandung 120 km. Berarti yang diketahuinya adalah jarak. Jarak itu satuannya adalah S.
simbolnya adalah S, berarti S sama dengan 120 km per 120 km. Kemudian apa yang ditanyakan? Kalau yang diketahuinya jarak dan waktu, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Di sini jelas ya, tentukan kecepatan rata-rata ayah mengendarai mobil. Berarti yang ditanyakan adalah V. Berapakah V-nya? Kemudian kita coba selesaikan. Kita ingat kembali apa rumus V. Kita coba lihat di segitiga Savitri ini, kita tutupinya berarti V sama dengan S per T. S nya kita masukin 120 dan T nya 3 jam. S sama berarti V sama dengan 120 km per 3 jam. Tinggal bagi saja, ini mudah. 120 dibagi 3, berapa hasilnya? Pinter, 40 km per jam. Kita buat kesimpulan. Jadi kecepatan rata-rata ayah mengendarai mobil adalah 40 km per jam. Paham ya? Yang kedua, contoh soal yang kedua, seorang pembalap mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 110 km per jam. Panjang lintasan yang ditempuh adalah 165 km. Berapa waktu yang diperlukan pembalap untuk sampai ke finish? Kita coba identifikasi masalah dulu. Yang pertama, cari hal-hal yang diketahuinya. Di sini ada kecepatan. Berapa kecepatannya? 110 km per jam. Berarti P sama dengan 110 km per jam. Yang kedua kita cari ini apa? 160 km itu apa? Panjang lintasan. Panjang lintasan itu adalah jarak ya. Berarti yang diketahuinya adalah S. Berapa S-nya? Pinter, 165 km. Kemudian yang ditanyakannya. Kita cari yang ditanyakannya. Di sini lihat pertanyaan, berapa waktu yang diperlukan pembalap untuk sampai ke finish? Berarti yang ditanyakannya adalah waktu. Pinter, berarti T sama dengan, kita cari rumus T untuk mengerjakannya. T sama dengan, kita lihat di segitiga Savitri ini, kita tutup dulu T-nya. Berarti yang tersisa adalah S dan P. S-nya di atas dan P-nya di bawah. Berarti T sama dengan S per P. S-nya berapa? 165 km dan P-nya 110 km. Kita coba hitung. 165 dibagi 110. Hasilnya ada berapa 110-nya dalam 165? Ada berapa kali? Betul, ada 1 kali. Berarti 1 kali 110 sama dengan 110. 165 kita kurangi dengan 110, hasilnya adalah 55. 55 tidak bisa dibagi oleh 110. Berarti kita bantu dengan 0. Kita bantu dengan 0, kemudian berarti kalau di bawah sudah dapat bantuan, berarti ke atas naik menjadi koma ya. Ada berapa kali 110-nya dalam 550, atau 110 dikali berapa yang menghasilkan 550? Hasilnya adalah 5. Betul, 5 kali. 110 dikali 5 sama dengan 550. Kita coba kurangi 550 dengan 550. Hasilnya adalah 0. Selesai sampai di sini. Berarti 165 dibagi 110 hasilnya 1,5. Berarti kita lanjutkan pekerjaannya sama dengan 1,5. Kita lihat di sini satuannya, di atas ada kilometer, di bawah ada kilometer. Kita hapus ya satuan yang samanya. Yang tersisa adalah jam. Berarti hasilnya 1,5 jam. Mudah ya? Kita simpulkan. Jadi, waktu yang dibutuhkan pembalap untuk sampai ke finish adalah 1,5 jam. Oke. Sambil dicatat kan? Iya, pintar. Oke, pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.